literasi keuangan membuat banyak masyarakat menjadi korban berbagai modus kejahatan keuangan. Yuk, kita belajar. Gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan. Gencarkan jadi budaya, cara bijak cermat, tabungan dan investasi, pilihlah yang tepat. Joget yuk. Satu langkah, tetapkan arah tujuan, raih mimpi dengan pasti. Gencarkan jadi budaya, gaya bijak cermat, pembiayaan proteksi, pilih manfaatnya. Satu langkah untuk wujudkan masa depan, jadikan kolaborasi sinergi. Gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan. Gencarkan menuju Indonesia emas. Gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan. Gencarkan menuju Indonesia emas. Tahukah kamu, setiap tahunnya 300 juta anak di seluruh dunia atau 1 dari setiap 8 anak terdampak oleh kekerasan dan eksploitasi seksual online. Setiap tahunnya pula, jutaan anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual. Kejahatan luar biasa yang telah merenggut masa depan anak-anak ini juga menjadi ladang bisnis gelap bernilai miliaran rupiah. Tapi, bagaimana kejahatan ini dapat meraup keuntungan finansial? Para pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak biasanya memanipulasi korban dan melakukan komersialisasi dalam berbagai bentuk, seperti 1. Pemerasan seksual melalui internet atau sextortion. 2. Kekerasan seksual anak melalui siaran langsung atau live streaming child sexual abuse. 3. Materi kekerasan seksual anak atau child sexual abuse material. 4. Grooming online. 5. Eksploitasi seksual anak dalam konteks pariwisata atau sexual exploitation of children in travel and tourism. Perlu kita waspadai bahwa kasus eksploitasi seksual anak telah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2021, seorang pelaku eksploitasi seksual anak menargetkan anak yang kurang mampu untuk memproduksi konten eksploitasi seks anak dengan imbalan sejumlah uang. Lalu, konten tersebut dijual ke berbagai belahan dunia. Dari kejadian ini, setidaknya ada 305 anak Indonesia telah menjadi korban. Namun, di balik setiap kasus eksploitasi anak yang marak terjadi, selalu ada aliran dana yang menyokong modus kejahatan tersebut. Karena eksploitasi seksual anak adalah kejahatan terorganisir yang mengandalkan sistem keuangan untuk menerima pembayaran, mengirim dana, dan mencuci hasil kejahatan. Tapi, jika kita bisa mengikuti aliran dana transaksi ilegal tersebut, perlahan kita telah membuka jalan menuju para pelaku. Terdapat beberapa indikator untuk mendeteksi modus penyembunyian dan penyamaran hasil kejahatan ini. Di antaranya, kita dapat mencurigai melalui: pertama, nominal transaksi cenderung rendah, namun berfrekuensi tinggi. Kedua, transaksi dilakukan saat larut malam atau dini hari. Ketiga, fasilitator juga dapat menerima transaksi pembayaran dari beberapa pelaku atau konsumen pada saat yang bersamaan. Keempat,
fasilitator juga menerima pembayaran dalam bentuk mata uang digital atau aset virtual atau aset kripto. Kelima, tidak ada hubungan yang sah atau logis antara pengirim dan penerima. Misalnya, keduanya berbeda negara tanpa hubungan keluarga ataupun pekerjaan. Keenam, transaksi juga dapat dilakukan melalui media sosial, game online, platform dewasa, live streaming, atau e-wallet lintas negara. Ketujuh, menggunakan metode pembayaran yang mengutamakan anonimitas. Kedelapan, lokasi transaksi terhubung ke yurisdiksi beresiko tinggi seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, dan India. Kesembilan, demi menutupi modus kejahatan mereka dalam keterangan transaksi pembelian konten, biasanya tertera untuk bantuan finansial anggota keluarga atau kalimat yang berbau seksual. Saya Ivan Istiavandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menegaskan komitmen PPATK dalam mencegah dan menangani tindak pidana eksploitasi seksual anak, khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan. PPATK terus berupaya mendeteksi, menganalisis, dan menghentikan aliran dana yang diduga terkait kejahatan ini, serta bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan. Kami percaya melindungi anak adalah tanggung jawab kita bersama, melindungi anak adalah masa depan Indonesia. OJK berkomitmen penuh untuk mencegah dan merespon setiap transaksi mencurigakan yang berpotensi terkait dengan kejahatan tersebut. Melalui penguatan sistem pengawasan, kerjasama lintas lembaga, serta peningkatan kewaspadaan di industri jasa keuangan, kita berupaya untuk memastikan bahwa celah bagi kejahatan ini akan tertutup rapat. Saya, Filia Ningsih Hendarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia, berkomitmen penuh untuk mendukung pencegahan transaksi mencurigakan dalam sistem keuangan sebagai bagian dari pemberantasan kejahatan eksploitasi seksual anak atau ESA. Bank Indonesia terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara jasa pembayaran guna mencegah aliran dana hasil kejahatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar bertransaksi dengan aman dan waspada terhadap berbagai modus, khususnya adalah anak dan remaja yang menjadi target utama edukasi perlindungan konsumen. Untuk itu, mari kita bersama peduli, kenali, dan adukan. Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Baris Krim Polri berkomitmen penuh dalam mencegah dan merespon setiap bentuk transaksi mencurigakan yang terkait dengan eksploitasi seksual anak. Upaya tersebut meliputi deteksi dini, pemantauan siber, pelacakan aliran transaksi keuangan yang mencurigakan, dan koordinasi lintas sektor baik internal maupun eksternal bersama PPATK, perbankan, lembaga keuangan, kementerian lembaga terkait, serta mitra internasional. Dan Polri akan terus berdiri di garda terdepan untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Setiap transaksi mencurigakan yang kita deteksi, Setiap aliran dana yang kita hentikan Adalah salah satu langkah menyelamatkan masa depan anak. laporkan transaksi mencurigakan. Putus aliran dana, lindungi anak Indonesia.